Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mayanti dengan NPM 213030434 dari program Studi Pendidikan Biologi kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan menayangkan video mengikuti saya yang berjudul dengan materi pencemaran lingkungan. Baik, langsung saja tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apakah masih semangat untuk belajar hari ini? Masih semangat. Baik, masih semangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik, kepada ketua kelas, kepada Monik untuk memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sepertinya bangkunya sudah terisi penuh semua ya. Semuanya hadir. Ya, hadir semua. Baik, untuk sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan memulainya dengan tes terlebih dahulu ya. Ibu. Nah, untuk pretestnya hari ini silakan kalian mengakses melalui barcode yang Ibu tampilkan. Nah, untuk waktu pengerjaannya selama 5 menit ya. Nah, untuk memilih barcode-nya yaitu menggunakan smartphone kalian masing-masing ya. Ibu, baik, Ibu. Baik, apakah sudah? Sudah, Bu. Jika sudah memilih barcode-nya, silakan dikerjakan. Jangan lupa mengisi identitas kalian, kemudian mengerjakan soal yang sudah tertera. Nah, waktunya 5 menit. Silakan dimulai. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah, dimasukkan kembali smartphone-nya ke dalam tas. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar, yaitu ada 3 gambar. Silakan diperhatikan ya. Apakah gambar sudah terlihat? Sudah. Nah, apakah ada perbedaan di 3 gambar di atas yang diambil dari sekitar lingkungan kita? Saya, Bu. Baik, kepada Mbak Rizky. Iya, gambar yang pertama itu air sungai kan bersih. Kemudian gambar kedua itu air sungainya kotor, ada sampah plastik. Lalu pada gambar ketiga itu ikannya mati. Ya benar, apakah ada lagi yang lainnya? Ibu, ya silakan. Pada gambar A itu airnya terlihat bening, terus pada gambar B airnya terlihat berwarna kehitaman, dan pada gambar C airnya terlihat warna kecoklatan.
Ya baik anak-anak, apakah ada yang kurang menurut kalian? Coba apa lagi? Ya silakan, Yunda. Ibu, menurut saya gambar pertama itu tidak air sungainya itu tidak mengeluarkan bau dan tidak tercemar. Terus yang gambar keduanya itu airnya itu sudah mulai mengeluarkan aroma bau tidak sedap karena tercemar. Gambar yang ketiga itu gambar kedua dan ketiga itu telah mengeluarkan aroma bau tidak sedap dan sudah tercemar. Ya baik. Nah benar. Apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya Bu, Ya, silakan, Agnes. pada hari ini kita belajar pencemaran lingkungan Bu. Ya benar. Mengapa kita? Iya Bu, jadi memiliki ciri-ciri air yang tercemar Bu, seperti yang sudah dibilang sama teman-teman tadi, walaupun memiliki bau, terus memiliki perubahan warna dan banyak limbah sampah serta limbah limbah rumah tangga di situ. Terus di situ juga karena banyak mikroorganismenya, akhirnya pasukan oksigen di air tersebut tuh akhirnya pasukan oksigen di air tersebut itu tuh meluap gitu, sehingga menyebabkan ikan itu mati. Seperti itu Bu. Ya benar sekali. Terima kasih. Nah kali ini kita akan mempelajari materi pencemaran lingkungan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada materi yang akan kita bahas yaitu untuk mengetahui apa itu pencemaran lingkungan, kemudian jenis-jenisnya, serta penyebabnya dan dampaknya terhadap lingkungan dan manusia. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini, kemudian adapun manfaat materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu dapat mengerti tentang cara-cara mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi pencemaran lingkungan di lingkungan sehari-hari. Baik. Kemudian untuk menambah pemahaman kalian terkait materi hari ini, Ibu akan menyiapkan NKPD. Baik anak-anak, untuk pengerjaan NKPD-nya silakan bergabung pada kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya. Baik, sebelum kalian mengerjakan NKPD, di sini Ibu akan menyampaikan atau menjelaskan cara pengerjaan NKPD. Yang pertama yaitu setiap siswa dalam kelompok untuk membaca dan memahami NKPD dengan seksama dalam waktu 45 menit. Yang kedua, diskusikan isi NKPD dengan anggota kelompok lainnya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ada di NKPD, kalian dapat mencarinya dari berbagai sumber seperti buku paket, internet, artikel, atau yang lainnya. Kemudian setelah selesai mengerjakan NKPD, silakan kalian kumpulkan kembali NKPD-nya kepada Ibu. Kemudian Ibu akan memanggil kelompok untuk mempresentasikan hasil kolaborasi di depan kelas dan melakukan sesi tanya jawab kepada audiens. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pengerjaan NKPD? Baik, silakan dikerjakan NKPD-nya.
Baik, dikarenakan waktu diskusi dan pengerjaannya LKPD telah habis, silakan perwakilan kelompok kumpulkan LKPD-nya ke Ibu. Kemudian kita langsung saja untuk melihat hasil kerja kelompok kalian melalui presentasi diskusi selama 10 menit. Untuk itu silakan kelompok 2 yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 1 silakan memberikan tanggapannya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari diskusi kami. Ya, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Agnes. Baik, jadi untuk soal yang pertama, setelah membaca komik terdapat 3 jenis pencemaran lingkungan dan dijelaskan. Jadi untuk pencemaran air itu terjadi ketika bahan kimia, limbah industri atau zat organik mencemari sumber air seperti sungai, danau, dan laut. Nah, pencemaran air ini dapat berasal dari limbah domestik, limbah industri, atau limpahan minyak. Kemudian yang kedua itu ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini terjadi ketika bahan kimia berbahaya seperti pestisida, logam berat atau logam industri merembes ke dalam tanah. Untuk yang ketiga itu ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu terjadi ketika zat-zat berbahaya seperti gas, partikel padat atau uap atau logam industri merembes ke dalam tanah. Untuk yang ketiga itu ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu terjadi ketika zat-zat berbahaya seperti gas, partikel padat atau uap kimia tersebar di udara. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk nomor 2 terkait penyebab pencemaran lingkungan yaitu pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh berbagai faktor dan aktivitas manusia maupun alam. Jadi ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama aktivitas industri, yaitu proses produksi industri ini dia sering menghasilkan limbah berbahaya yang dapat mencemari udara, air, dan tanah. Limbah industri seperti limbah cair, gas, dan limbah padat mengandung bahan kimia berat ini dapat merusak lingkungan. Kemudian yang kedua ada pembakaran bahan bakar fosil, yaitu pembakaran seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk keperluan energi dan transportasi menghasilkan emisi gas rumah kaca dan juga polutan udara seperti sulfur dioksida, lalu nitrogen oksida, dan partikel-partikel berbahaya. Kemudian yang ketiga itu ada pertanian intensif, jadi penggunaan pestisida, herbisida, dan pupuk kimia dalam pertanian intensif dapat mencemari air tanah dan air permukaan. Selain itu, limbah organik dari peternakan dan peternakan hewan ini dapat menyebabkan pencemaran air dengan nutrien berlebih seperti nitrogen dan juga fosfor. Selanjutnya, nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kerja nomor 3 yaitu dampak pencemaran lingkungan. Baik, jadi dampak apa saja sih dampak pencemaran lingkungan? Jadi dampaknya itu yang pertama ada pencemaran udara yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskuler, dan kanker. Nah, selain itu, pencemaran udara juga dapat merusak lingkungan, mempengaruhi kualitas tanah dan air serta menyebabkan hujan asam.
Lalu dampak yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air itu dapat meracuni dan merusak ekosistem air, mengancam ketersediaan air bersih untuk konsumsi manusia dan kebutuhan pertanian. Lalu ada pencemaran air juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia juga hewan yang bergantung pada sumber air tersebut. Lalu yang ketiga ada pencemaran tanah. Nah, dampak dari pencemaran tanah ini adalah merusak kesuburan tanah, mengurangi produktivitas pertanian dan mengancam kesehatan manusia serta hewan yang terpapar. Selain itu juga pencemaran tanah juga dapat meracuni air tanah dan sumber air permukaan terhubung dengan tanah tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya sebagai moderator. Baik, itu tadi hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Oke, silakan Dewi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Oke, silakan Dewi. Izin menanggapi dari disampaikan oleh itu, kalau penyebab dari faktor ada faktor lain yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama itu ada pembuangan sampah. Karena pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik itu akan membuat pembuangan limbah padat ke tempat pembuangan akhir TPA yang sesuai, itu menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara. Dan itu sampah plastik juga menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan terutama di lautan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada konstruksi dan pembangunan, di mana proyek konstruksi dan pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan limbah konstruksi seperti batu bata, beton, dan aspal yang dapat mencemari tanah dan air. Dan itu juga yang ketiga ada penggunaan kimia rumah tangga, ada pengelolaan limbah, perubahan penggunaan bahan, dan juga penerbitan konsumsi. Dan selain itu juga ada penyebab lain di mana yaitu bencana alam, di mana bencana alam seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan tanah juga dapat menghasilkan limbah dan polutan yang Oke, baik. Terima kasih Dewi atas tanggapannya. Ada lagi yang menanggapi? Oke, silakan Salsa. Jadi menanggapi ya sama. Jadi selain dampak dari pencemaran lingkungan, ada juga loh cara mencegah untuk menjaga keberlangsungan hidup bersama manusia dan makhluk hidup lain, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan melakukan pengelolaan limbah dengan benar, lalu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lain, lalu menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, lalu menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, dan tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menanggapi. Oke, baik. Cukup, kita cukupkan presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tangan untuk kelompok berat. Terima kasih kepada seluruh kelompok, baik kelompok 1 maupun kelompok 2 yang sudah menanggapi dan telah menyelesaikan LKPD dan mempresentasikannya dengan baik. Tentang untuk kalian semua. Baiklah anak-anak, setelah diskusi yang menarik tentang pencemaran lingkungan, mari kita merefleksikan apa yang telah kita presentasikan dan kita pelajari. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah seru dan asik? Seru. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD secara berkelompok? Tidak. Kemudian sebelum pembelajaran hari ini berakhir, kalian mengerjakan proses terlebih dahulu mengenai pembelajaran hari ini, yang dimana linknya sudah ibu kirim ke grup WhatsApp dengan waktu pengerjaan selama 5 menit. Baik, dipersilakan untuk mengerjakan dan mengambil handphonenya.
sudah selesai dari diskusi yang kita lakukan hari ini. Ibu ingin menginginkan salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Baik, silakan untuk Bunda untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini itu pencemaran lingkungan adalah kondisi di mana lingkungan alam baik udara, air, tanah maupun sumber daya alam lainnya yang terkontaminasi oleh bahan-bahan yang berbahaya atau tidak diinginkan. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dan yang alami yang menghasilkan polusi serta mengganggu keseimbangan ekosistem dan membahayakan makhluk hidup. Lalu pencemaran lingkungan juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk pencemaran udara, air, tanah, suara, dan juga cahaya. Nah, contoh pencemaran itu meliputi emisi gas buang dari industri dan kendaraan bermotor yang mencemari udara, pembuangan limbah industri dan domestik yang mencemari air, serta pembakaran sampah dan penggunaan pestisida yang mencemari tanah. Lalu dampak dari pencemaran lingkungan dapat sangat merusak baik terhadap kesehatan manusia maupun ekosistem secara keseluruhan. Nah, pencemaran udara misalnya dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskuler, dan bahkan kematian. Lalu pencemaran air dapat meracuni sumber air yang digunakan untuk konsumsi manusia dan menyebabkan keracunan pada hewan air. Nah, lalu pencemaran tanah dapat mengurangi kesuburan tanah dan mengganggu pertanian. Lalu ada pencemaran suara dan cahaya juga dapat mengganggu kesejahteraan manusia dan juga hewan. Nah, pencegahan dari pencemaran lingkungan ini menjadi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini melibatkan adopsi praktik produksi bersih, pengelolaan limbah yang efisien, penggunaan energi terbarukan, konservasi sumber daya alam, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, dengan tindakan ini, kita dapat mengurangi dampak negatif pencemaran lingkungan dan memelihara keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang. Baik, itu saja Bu, kesimpulan dari saya. Ya, bagus sekali kesimpulan dari Yunda Mariska. Terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan. Jadi benar ya, pencemaran lingkungan itu merupakan kondisi di mana lingkungan alam baik maupun air, udara, tanah maupun sumber daya alam lainnya terkontaminasi oleh bahan-bahan yang berbahaya atau tidak diinginkan dan memiliki dampak serta ada pun juga pencegahannya. Kemudian baik anak-anak, pembelajaran telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan fokus yang sudah kalian berikan pada pembelajaran hari ini. Namun untuk menambah pemahaman kalian tentang sistem tentang pencemaran lingkungan, Ibu akan memberikan tugas tambahan. Silakan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Baiklah, karena kita memulai pembelajaran dengan berdoa, ada baiknya kita juga mengawalinya mengakhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian atas perhatiannya. Terima kasih.